Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini Bapak akan menemani kalian belajar di rumah untuk mempelajari operasi hitung bilangan pecahan, penjumlahan, dan pengurangan bilangan pecahan. Silakan siapkan alat tulisnya ya, dan perhatikan video berikut dengan baik. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ya, operasi hitung bilangan pecahan kita mulai dengan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, ada dua bentuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, yaitu pecahan yang berpenyebut sama dan pecahan yang berbeda penyebut. Seperti yang kita tahu bahwa syarat kita untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan adalah penyebutnya harus sama terlebih dahulu. Baik, kita langsung lihat ke contoh yang pertama. Di sini ada bilangan 2/4 ditambah dengan 1/4. Nah, kalian lihat di sini penyebutnya sama kan ya? Sama-sama berpenyebut 4. Jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung tambahkan saja pembilangnya ya. Jadi di sini pembilangnya adalah 2 ditambah 1, kemudian penyebutnya ditulis saja langsung, tetap 4 tidak berubah. Jadi di sini 2 ditambah 1 berapa nak? 3, kemudian untuk penyebutnya tetap sama 4. Nah, jadi kita sudah mendapatkan hasil dari 2/4 ditambah dengan 1/4. Kita lanjut ke contoh kedua. Di sini ada bilangan 2/7 ditambah dengan 4/7, di mana keduanya memiliki penyebut yang sama yaitu 7. Jadi langkah selanjutnya adalah kita tuliskan lagi penyebutnya 7, kemudian kita tambahkan pembilangnya 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 berapa anak? 6 ya. Nah, kita langsung tuliskan saja ke hasilnya 6/7. Jadi 7-nya penyebutnya kita tulis lagi. Nah, kita sudah menyelesaikan 2 penjumlahan bilangan yang berpenyebut sama. Bagaimana untuk pengurangan? Jadi pengurangan sama saja. Asalkan penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengkurangkan pembilangnya seperti ini. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke penjumlahan dengan berbeda penyebut. Iya, di sini ada 2 buah bilangan 3/4 dan 4/5. Di mana penyebutnya berbeda, yang satunya 4, yang satunya 5. Jadi bagaimana langkahnya? Kita harus menyamakan penyebutnya. Bagaimana? Ada 2 cara. Pertama dengan mengkalikan penyebutnya. Nah, jadi begini. Jadi 3/4 ini akan kita ubah penyebutnya dengan penyebut yang baru. Karena di sini bilangan yang ditambahkan adalah 4/5, jadi dari bilangan 3/4 ini kita kalikan dengan angka 5 ya. Jadi 3-nya pembilangnya dikali 5, kemudian penyebutnya juga dikali 5. Nah, sekarang bagaimana yang bilangan 4/5? 4/5 akan kita kalikan dengan penyebut dari bilangan sebelumnya 3/4. Jadi di sini 5 kita kalikan dengan penyebut sebelumnya yaitu berapa? 4. Dan kemudian untuk pembilangnya 4 dikali dengan 4. Nah, dari sini kita akan mendapatkan bentuk bilangan pecahan yang baru. Nah, dari 3/4 ini akan berubah menjadi berapa? 3 dikali 5 itu 15, kemudian 4 dikali 5 adalah 20. Nah, jadi ini adalah bentuk baru dari
bilangan 3/4 yang sudah kita ubah penyebutnya menjadi 20. Oke, selanjutnya kita tambahkan bagaimana untuk yang bilangan 4/5? 4 dikali 4 itu 16. Kemudian 5 dikali 4 itu 20. Nah, jadi kita sudah mendapatkan dua buah bilangan yang penyebutnya sama. Selanjutnya kita tinggal menjumlahkan saja. Pertama kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 15 ditambah dengan 16. Selanjutnya untuk penyebutnya ditulis lagi saja karena tidak perlu dirubah. Dan untuk hasil akhirnya di sini 15 ditambah 16 berapa? 31/20. Oke, kita sudah mendapatkan hasil akhirnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita memakai cara yang kedua menyamakan penyebut, yaitu dengan mencari KPK dari penyebut ini 4 dan 5. Bagaimana caranya? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi kita harus mencari kelipatan dari 4 dan 5 ya, dimana kelipatan yang paling kecil di antara pada dua bilangan ini. Langkah mudahnya adalah kita menuliskan kelipatan dari 4 ya. Kelipatan dari 4 itu adalah 4, 8, kemudian 12, 16, 20, 24. Nah, kita cukupkan sampai sini. Kira-kira nanti kalau dengan kelipatan 5 sudah ketemu atau belum KPK-nya? Kelipatan 5 itu adalah 5, kemudian 10, 15, 20, dan 25. Nah, dari sini kita sudah menemukan ada dua buah bilangan yang sama dari kelipatan 4 dan 5, itu adalah KPK-nya. Nah, jadi kita menuliskan untuk penyebut yang baru adalah 20. Oke. Setelah kita menuliskan penyebut yang baru 20, nah bagaimana dengan pembilangnya? Pembilangnya di sini yang tadinya pembilangnya 3 pasti akan berubah mengikuti perubahan dari penyebutnya yang sudah berganti menjadi 20. Caranya bagaimana? Caranya kita bagi 20 dengan 4 ya. 20 dibagi 4 itu berapa, Nak? 20 dibagi 4 itu sama dengan 5. Nah, kemudian 5 ini kita kalikan dengan pembilangnya 3 ya. Jadi 5 dikali 3 berapa? 15. Jadi kita tuliskan di sini pembilang yang baru itu 15. Nah, kita peroleh 15/20. Selanjutnya kita ubah bilangan 4/5 dengan berpenyebut 20. Nah, pembilangnya berapa sekarang? Pembilangnya adalah 20 dibagi 5. Kemudian hasilnya berapa? Hasilnya 4 kan? 20 dibagi 5. Dan 4 ini kemudian dikalikan dengan pembilang. Ya, pembilangnya di sini 4. Nah, hasilnya berapa? 4 dikali 4, 16 ya. Nah, kita dapatkan pembilang yang baru adalah 16. Nah, jadi ini adalah bentuk penjumlahan yang penyebutnya sudah disamakan. Nah, kalau sudah begini kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja ya. Penyebutnya kita tulis lagi 20 dan kita tambahkan pembilangnya 15 ditambah 16, hasilnya adalah berapa anak-anak? 15 ditambah 16 yaitu 31/20. Nah,
bentuknya sama kan? Jumlah hasil akhirnya dari perhitungan yang pertama dan perhitungan yang kedua. Oke, sampai sini apakah kalian mengerti? Selanjutnya kita akan mengerjakan satu latihan lagi. Di sini ada dua buah bilangan 5/6 dikurang dengan 3/12, di mana penyebutnya berbeda. Nah, di sini ada tipsnya. Jadi kalau penyebut yang lebih besar, ya, di sini 12 lebih besar dari 6, bisa habis dibagi dengan penyebut yang lebih kecil, maka kita bisa pakai penyebut yang lebih besar untuk menyamakan penyebut. Bagaimana? Karena di sini 12 habis dibagi dengan 6 sama dengan 2, maka untuk pecahan yang baru dapat kita gunakan penyebut 12. Nah, jadi begini bentuk barunya. Di sini 12, ya. Itu dibagi dengan 6 sama dengan 2, kemudian 2 dikali dengan pembilangnya 5, didapatkan 10. Nah, ini bentuk baru dari 5/6 yang sudah diubah penyebutnya menjadi 12. Jadi 10/12. Selanjutnya tinggal kita kurangkan dengan bilangan pengurangnya, yaitu 3/12. Nah, 3/12 ini tidak usah kita samakan lagi penyebutnya karena sudah berpenyebut 12 sama. Jadi selanjutnya tinggal kita operasikan bilangannya. 10 dikurang dengan 3/12 sama dengan berapa? 10 dikurang 3 jadinya 7, kemudian per 12. Nah, sampai sini kita sudah menyelesaikan operasi hitung pengurangan bilangan pecahan yang berbeda penyebut. Oke, mudah-mudahan kemampuan kalian semakin meningkat sehingga kalian bisa mencoba untuk mengerjakan latihan berikut ini ya nak di buku latihan kalian. Silakan dihentikan dulu videonya sehingga kalian dapat menyalin soal berikut ini, kemudian kalian kerjakan di buku tulis kalian. Nah, selanjutnya kita akan ke penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan campuran. Nah, bilangan pecahan campuran itu yang bagaimana? Nah, bilangan pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdapat bilangan bulatnya. Nah, seperti yang kalian lihat pada contoh di sini, ini ada bilangan 1, 2/3, di mana 1 ini adalah bilangan bulatnya, kemudian bilangan pecahannya ada 2/3. Nah, bilangan ini akan ditambahkan dengan 2, 3/4. Nah, bagaimana caranya untuk menjumlahkan bilangan pecahan campuran? Ayo kita ikuti langkah selanjutnya. Pertama adalah dengan mengubah bilangan pecahan campuran ke bilangan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Di sini 1, 2/3 kita akan ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya adalah dengan menuliskan penyebutnya di sini tetap 3 ya. Jadi kita tidak ubah, tetap 3, kita salin lagi. Yang berubah adalah pembilangnya. Bagaimana pembilang yang baru? Jika kita ubah di sini, kita kalikan penyebutnya 3 dengan bilangan bulatnya ya. Di sini bilangan bulatnya 1, kemudian ditambah dengan pembilang yang lama. Nah, di sini 2. Oke. Jadi didapatkanlah bilangan pecahan biasanya menjadi 3 dikali 1 berapa? 3, kemudian ditambah 2 berapa?
menjadi 5/3. Nah, ini adalah bentuk baru dari 1/2/3. Bentuk pecahan biasanya. Selanjutnya kita ubah yang 2/3/4. 2/3/4 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Untuk pembilangnya kita cari dengan cara mengkalikan penyebut dengan bilangan bulat, berarti 4 dikali 2, kemudian ditambah dengan pembilang yang lama, di sini 3. Untuk penyebutnya tetap 4. Hasil yang kita peroleh adalah 4 dikali 2, 8, kemudian ditambah 3, jadinya 11/4. Oke, di sini kita sudah mendapatkan bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran. Kita tuliskan lagi ke soalnya. 1/2/3 berubah menjadi 5/3. Kemudian untuk 2/3/4 berubah menjadi 11/4. Nah, sampai sini kita masih ada satu persoalan lagi. Kenapa? Karena di sini bilangannya berbeda penyebut. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini penyebutnya yang 1/3, yang 1/4. Nah, bagaimana kita menentukan penyebut yang baru? Ya, kita gunakan cara mencari KPK-nya saja dari 3 dan 4. Pertama kita tuliskan dulu nih kelipatan dari bilangan 3. Berapa? Kelipatan dari bilangan 3 mulai dari 3, 6, 9, 12, kemudian 15, 18. Oke, cukup. Selanjutnya bilangan 4. 4 ditambah 4, 8, kemudian 12, ditambah 4 lagi 16, ditambah 4 lagi 20. Oke, cukup. Nah, sampai sini kita sudah melihat ada bilangan yang sama dari kelipatan 3 dan 4, dan bilangan itu akan menjadi penyebut yang baru. Penyebut yang baru. Oke, kita tandain ya. Di sini jadi berpenyebut 12. Kita ubah bilangan 5/3 menjadi berpenyebut 12. Bagaimana dengan pembilangnya? Pembilangnya berarti 12 kita bagi dengan penyebut yang lama 3 sama dengan 4. Kemudian 4 kita kalikan dengan pembilang yang lama 5. Jadi hasilnya 20. Kita tuliskan di sini 20. Berlanjut ke bilangan pecahan selanjutnya nih, yang 11/4 kita ubah penyebutnya menjadi 12. Nah, 12 dibagi dengan 4 hasilnya berapa? 3. Kemudian 3 dikalikan dengan pembilang yang lama, di sini 11. 3 dikali 11 hasilnya adalah 33. Wow, kita sudah mendapatkan dua bilangan pecahan yang penyebutnya sama. Berarti langkah selanjutnya kita hanya tinggal menambahkan pembilangnya saja. 20 ditambah 30/12 sama dengan berapa, Nak? Maaf, ini 20 ditambah 33. Hasilnya adalah berapa? 53/12. Nah, sebenarnya sampai sini sudah kita temukan ya hasil dari penjumlahan bilangan pecahan. Hasilnya adalah 53/12
ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Bagaimana caranya? Karena ini sebenarnya adalah bilangan pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kalian bisa melihat lagi video Bapak yang sebelumnya tentang jenis-jenis bilangan pecahan. Di situ dijelaskan bagaimana cara mengubah bilangan pecahan biasa menjadi campuran. Oke, kita praktekkan saja di sini. Jadi 53/12 ini bisa kita ubah menjadi bentuk bilangan pecahan campuran. Caranya dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Kemudian sisa dari pembagian itu akan menjadi pembilang yang baru. Nah, begini maksud Bapak ya. Penyebutnya kita tulis lagi 12. Selanjutnya 53 ya. 53 itu kalau dibagi dengan 12 kita dapatkan 4 ya. 4 berarti ada sisanya Mas Yan. Karena 12 kali 4 itu adalah 48. Jadi 53 dikurangi 48 berapa nak? Ada 5. Oke, ini sisanya 5. Nah, ini sebagai bilangan bulatnya ya, pembagian 53 dengan 12. Kita tulis di sini 4. Nah, kemudian sisa dari pengurangan 53 dikurang 48 ini kita jadikan sebagai pembilang yang baru. Nah, sampai sini kita sudah selesai mengerjakan penjumlahan dari bilangan pecahan campuran. Untuk meningkatkan kemampuan kalian, kerjakanlah soal berikut ini. Silakan disalin ke buku tulis kalian, kemudian kalian dapat mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, sedikit penjelasan ya untuk mengerjakan kedua soal ini. Langkah pertama, kalian harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkah kedua adalah dengan menyamakan penyebutnya. Karena di sini kedua bilangan memiliki penyebut yang berbeda. Jadi harus kita samakan dulu. Kalau sudah kita samakan, baru kita dapat melakukan operasi bilangannya. Baik bisa penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, itu dia tips dari Bapak. Coba silahkan kalian kerjakan di buku latihan. Dan kemudian nanti Bapak akan menampilkan jawaban dari latihan soal pada soal ini dan soal sebelumnya. Berikut ini adalah kunci jawaban dari latihan yang ada di video ini. Mudah-mudahan jawaban kalian sama seperti dengan jawaban Pak Guru ya. Demikian pembelajaran operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan pecahan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.